Dari pembicaraan singkat dengan Pastor Agung, saya melihat Tuhan Yesus memberikan hak istimewa, privilege kepada BFA untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah di Bandung dan juga tidak menutup kemungkinan di Indonesia dan sampai ke seluruh dunia. Amin. Dan saya percaya kalau Tuhan Yesus sudah memilih, Dia pasti akan memperlengkapi. Dan Dia akan mencukupkan segala sesuatunya. Amin. Itu sebabnya terus memberitakan Injil kasih karunia Allah. Jangan pernah berhenti memberitakan Injil kasih karunia Allah. Saya berdoa BFA semakin radikal. Bilang sama kiri kanan, semakin radikal. Semakin konsisten. Amin. Saya berdoa supaya BFA semakin radikal, semakin konsisten memberitakan Injil kasih karunia Allah. Amin. Bukan hanya memberitakan, tetapi menjadi kesaksian. Testimony of grace. Kesaksian daripada kasih karunia itu sendiri dalam setiap pelayanannya. Jadi terus memberitakan Injil kasih karunia, jangan pernah berhenti memberitakan Injil kasih karunia. Kenapa? Karena Paulus berkata kepada jemaat di Roma, aku mempunyai keyakinan yang kokoh pada Injil. Dan ingat baik-baik, hanya ada satu Injil dalam Alkitab, Injil kasih karunia Allah. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh pada Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Waktu saudara memberitakan Injil kasih karunia Allah, akan ada banyak orang yang diselamatkan. Amin. Injil bukan hanya menyelamatkan. Injil kasih karunia Allah bukan hanya menyelamatkan. Tetapi Paulus berkata, kasih karunia mendidik kamu. Amin. Mendidik kamu. Supaya kamu meninggalkan kefasikan, kedagingan. Supaya kamu memiliki hidup yang bijaksana, adil, beribadah kepada Tuhan sekarang di dunia ini. Amin. Jadi terus beritakan Injil. Jangan pernah berhenti karena orang berkata, oh Injil kasih karunia bisa membuat orang hidup seenak-enaknya. No. Hyper grace. Ini merupakan salah satu dari sekian banyak pandangan yang salah tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus berkata kepada penatua jemaat di Efesus dalam Kisah Para Rasul, Paulus berkata begini, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Yang berkuasa membangun kamu. Bukan merusak kamu. Tapi membangun kamu. Amin. Dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang sudah ditentukan untuk diterima oleh orang yang dikuduskannya. Artinya apa? Setiap kali kamu memberitakan Injil kasih karunia Allah, mujizat Tuhan akan terjadi dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Alkitab berkata, Tuhan meneguhkan berita kasih karunia-Nya dengan menganugerahkan, amin, kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat. Beritakan Injil kasih karunia, terus semakin konsisten dan semakin radikal. Amin, puji Tuhan. Nah, tema perayaan kita malam hari ini, puji Tuhan, restart. Amin, dan subtemanya adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Amin. Itu sebab malam hari ini saya mau berbicara tentang pemulihan. Siapa di sini yang butuh pemulihan? Tuhan tolong catat yang tunjuk tangan. Kesempatan yang terakhir. Siapa di sini yang butuh pemulihan? Amin. Sebagaimana saudara dan saya ketahui selama 2-3 tahun belakangan ini dunia sedang tidak dalam keadaan baik-baik. Ada pandemi. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Atau mungkin ada di antara saudara di tempat ini yang kehilangan milik saudara, kehilangan orang-orang yang saudara kasihi. Tetapi saya percaya kalau ada di sini yang kehilangan, saya percaya saudara adalah orang-orang yang sanggup berkata, it is okay. Restart. Mulai lagi. Kenapa? Karena saudara dan saya percaya Tuhan, saudara Tuhan saya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memulihkan. Amin. Mungkin Tuhan tidak bisa mengembalikan orang-orang yang sudah mati dari orang-orang yang saudara cintai. Tetapi saya mau kasih tahu, Tuhan sanggup menghadirkan orang-orang yang lebih baik dalam hidupmu. Amin. Tuhan tidak akan mengembalikan milikmu yang hilang dalam jumlah yang sama. Tapi Dia akan mengembalikan milikmu yang hilang dalam jumlah yang lebih besar. Amin. Kita lihat firman Tuhan dari Kisah pasal 3 ayat yang ke-21. Kisah pasal 3 ayat 21. Ya. Teman saya bacain. Oh ada, oke. Oh, Iko.
Oh enggak, oke saya bacain buat saudara. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dulu. Setelah Petrus, kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, setelah Petrus menyembuhkan, memulihkan orang yang lumpuh di salah satu pintu gerbang Yerusalem, Kisah pasal 2. Selanjutnya Kisah pasal 3, Petrus berbicara tentang pemulihan. Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Saya mau saudara mengerti, waktu Allah menciptakan langit bumi beserta dengan isinya, Allah melihat segala sesuatunya sungguh amat baik. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa karena didustai oleh iblis, maka dunia yang saudara dan saya tinggal hari ini adalah dunia yang sudah jatuh. Fallen earth. Ada di bawah kuasa si jahat. Saudara tahu apa yang iblis lakukan ketika dia berkuasa atas dunia ini? Dia bawa semua yang jahat yang ada di neraka ke dalam dunia ini. Iri hati, dendam, dengki, virus, kuman. Semuanya dibawa sehingga dunia ini menjadi dunia yang sudah jatuh. Fallen earth. Itu sebabnya Yesus harus datang ke dalam dunia ini untuk memulihkan segala sesuatunya. Amin. Dia datang. Amin, dia mati, dia bangkit, dan Alkitab berkata, Bapaknya menaruh semua musuh-musuhnya di bawah kakinya. Sampai musuh yang terakhir. Yesus naik ke surga, kemudian dia bangkit, dia naik ke surga, sampai nanti dia datang yang kedua kali. Alkitab berkata, segala sesuatu yang hilang sejak zaman Adam, harus dipulihkan. Termasuk semua milikmu yang hilang, harus dipulihkan. Amin. Tuhan tolong catat yang bilang amin. Amin. Nah saya mau saudara mengerti, tidak semua orang yang hidup di dunia ini mengalami pemulihan dalam hidupnya. Tidak semua. Hanya orang yang percaya dan hanya orang yang menaruh pengharapannya sama Yesus yang akan mengalami pemulihan dalam hidupnya. Amin. Kalau saudara melihat baik-baik keadaan dunia ini semakin lama dunia semakin gelap. Moral semakin mengalami degradasi. Jauh sekali. Kuasa kegelapan berkuasa atas banyak orang. Kejahatan muncul dalam berbagai macam bentuk. Virus kuman yang dulu gak pernah ada sekarang bermunculan. Dunia semakin lama semakin gelap. Tetapi saya punya kabar baik. Gereja, jemaat Tuhan, jemaat Allah semakin bersinar terang. Kenapa? Karena di dalam gereja ada pemulihan. Di dalam gereja ada pemulihan. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Katakan bersama saya pemulihan. Nah, kata pemulihan di sini, kalau saudara lihat dalam Alkitab versi New King James, itu terjemahannya adalah restoration. Dalam bahasa Yunaninya adalah apokatastasis. Apa artinya? Pemulihan. The more perfect stage before the fall. Suatu keadaan yang lebih baik daripada keadaan sebelum kejatuhan. Amin. Itu sebab saudara harus mengerti konsep pemulihan dari Tuhan. The more perfect stage before the fall. Kalau saudara ada di posisi A1, kalau awalnya saudara ada di posisi A1, ya. Kalau saudara misalkan ada di posisi A1, kemudian saudara terjatuh, kehilangan sesuatu. Saudara terjatuh ke posisi A2, ada di level -2. Waktu Tuhan memulihkan saudara, ini konsep pemulihan dari Tuhan. Tuhan tidak akan mengembalikan saudara ke posisi awal A1. Tidak. Tetapi dia akan mengembalikan saudara ke posisi yang lebih baik daripada posisi sebelum saudara jatuh. Ke posisi A3. Ini yang namanya apokatastasis. Pemulihan, restoration. Artinya apa? Tuhan akan memulihkan saudara kepada keadaan yang lebih baik daripada keadaan sebelum kamu jatuh. Pertanyaan saya, apa tujuannya Tuhan memulihkan kamu? Apa tujuannya? Saya mau saudara mengerti, saudara dan saya yang hidup di dunia ini, yang sedang menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan mau hidupmu di bumi seperti di surga. Seperti yang saudara katakan, apa kabar BFH? Seperti itulah.
Tuhan mau hidupmu di bumi seperti di surga. Amin. Apalagi tujuan Tuhan memulihkan saudara. Ingat baik-baik, saudara dan saya adalah anak-anak Bapa di surga. Bapa yang kaya. Amin. Kalau anak saya pakaiannya compang-camping, robek-robek, maka keadaan anak saya menggambarkan keadaan saya sebagai bapaknya. Waktu orang melihat anak saya, maka orang akan berkata, ini bapaknya kesian nih. Bapaknya butuh pertolongan nih. Bapaknya miskin. Jadi tujuan Tuhan memulihkan saudara, supaya waktu orang melihat saudara, ketika dunia resesi saudara diberkati. Ketika dunia sakit, ada banyak virus kuman, saudara tetap sehat. Waktu orang melihat saudara, orang akan bertanya, siapa bapamu? Amin. Dengan kata Tuhan mau memulihkan hidupmu, supaya kamu menjadi kesaksian untuk kemuliaan Bapa di surga. Amin. Itu tujuan Tuhan memulihkan saudara. Nah, apa konsep Tuhan tentang pemulihan? Kita sudah tahu, the more perfect stage before the fall. Kita lihat dari perjanjian lama. Perhatikan baik-baik. Keluaran pasal 22 ayat pertama. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Apabila ada seseorang mencuri seekor domba saudara atau seekor lembu saudara, maka dia harus membayar gantinya bukan 1, 5 lembu. Kalau dombanya diambil bukan ganti 1 domba, tapi berapa domba? 4 domba. Ketika Tuhan memulihkan saudara, Tuhan tidak akan membawa saudara kepada keadaan yang sama seperti sebelum kamu kehilangan, hilang 1 ganti 1. Tidak. Tapi Tuhan akan membawa saudara kepada keadaan yang lebih baik daripada sebelum kamu kehilangan. Hilang 1 gantinya berapa? 5. Hilang 1 lembu, ganti 5 lembu. Amin. Hilang 1 domba, ganti berapa domba? Ganti 4 domba. Ini konsep pemulihan dari Tuhan. Oke, kalau saudara mengerti konsep pemulihan dari Tuhan, jangan-jangan saudara pengen kehilangan terus. No. Tuhan akan proteksi saudara. Amin. Jadi ingat baik, saya begitu banyak melihat anak-anak muda yang meninggalkan gereja, hidupnya hancur-hancuran. Tetapi waktu mereka menerima kembali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Amin, ketika Tuhan memulihkan mereka, wah, mereka menjadi pelayan Tuhan. Banyak di antara mereka yang menjadi full timer. Kemudian mereka dipimpin oleh Roh. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya firman Tuhan. Ke gereja, angkat tangan, menyembah Tuhan. Tuhan memulihkan keadaan mereka lebih baik, jauh lebih baik daripada keadaan mereka sebelum mereka jatuh. Amin. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Ayat yang ke-9, perhatikan baik-baik. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik barang apapun yang kehilangan. Kalau seorang mengatakan, inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Lihat konsep pemulihan Tuhan. Kalau saudara kehilangan sesuatu, perhatikan baik-baik, datang sama Tuhan, katakan sama Tuhan. Tuhan, saya kehilangan waktu-waktu terbaik, karena selama pandemi ada begitu banyak keluarga yang komplain kehilangan waktu yang terbaik. Tuhan, saya kehilangan waktu terbaik dengan suami saya, kehilangan waktu terbaik dengan anak-anak saya. Selama masa pandemi, jam kerja mereka berantakan. Saya kehilangan waktu-waktu yang terbaik. Datang sama Tuhan, katakan sama Tuhan. Tuhan, sebelum pandemi, saya selalu mencapai target Tuhan. Saya selalu dapat bonus, selalu dapat reward. Tetapi selama pandemi karena daya beli turun, saya tidak bisa menjual sesuai dengan target yang ditentukan. Saya kehilangan reward Tuhan. Selama pandemi 2 tahun saya nggak pernah dapat bonus. Datang sama Tuhan, katakan sama Tuhan. Amin. Tuhan, selama pandemi saya nggak dapat project Tuhan. Karena project begitu sedikit dan yang menginginkan project begitu banyak. Dan saya sudah melakukan yang terbaik Tuhan. Saya sudah berdoa, saya sudah perjamuan kudus, saya sudah baca firman, saya sudah prosedur, semua saya sudah lakukan Tuhan. Semua surat-surat saya sudah lengkapin Tuhan. Tapi proyek saya diambil Tuhan.
Dia pakai uang Tuhan. Katakan sama Tuhan. Semua yang hilang, yang diambil si jahat, datang sama Tuhan. Katakan sama Tuhan, menghadap takhta kasih karunia. Amin. Saya percaya apapun yang hilang dari milikmu, Tuhan akan ganti 2 kali lipat. Bilang sama kiri kanan saudara, Tuhan akan ganti 2 kali lipat. Amin. Jadi, lihat konsep pemulihan dari Tuhan. Ini konsep pemulihan dari Tuhan. Tuhan akan membawa kamu kepada keadaan yang lebih baik daripada sebelum kamu kehilangan. Termasuk statistik mengatakan selama masa pandemi ada begitu banyak terjadi perceraian dalam keluarga. Termasuk di dalam gereja. Statistik. Jadi kalau ada di antara saudara, saya percaya di sini nggak ada. Tapi kalau ada. Nah di sini ada banyak hamba-hamba Tuhan. Kalau ada di antara jemaat yang saudara layani, ada yang mau bercerai. Kasih tahu sama mereka, jangan. Kenapa? Kasih tahu sama mereka, Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Amin. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Nah kalau sudah terlanjur bercerai bagaimana Pak? Sekarang ada banyak orang yang datang ke gereja sudah terlanjur bercerai. Biasanya mereka datang ke gereja kasih karunia. Diterima apa adanya. Karena di sono nggak diterima apa adanya, dihakimi. Tuhan membenci perceraian, Tuhan benci kamu, Tuhan marah sama kamu, Tuhan kutuk kamu. Tuhan memang membenci perceraian. Tapi Tuhan bukan membenci orang yang pernah bercerai. Tuhan mengasihi orang-orang yang pernah bercerai. Tuhan membenci perceraian, artinya apa? Tuhan membenci kejadiannya. Tuhan menyayangkan kejadiannya, kenapa harus terjadi. Tapi Tuhan tetap mengasihi orang-orang yang pernah bercerai. Tuhan tetap bisa memulihkan kehidupan orang-orang yang pernah bercerai. Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Amin. Yohanes pasal 4, perhatikan baik-baik. Ayat 3 sampai dengan 7. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ingat, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kalau dia mau dari Yudea ke Galilea, dia akan menghindar dari Samaria. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tapi Yesus harus. Gak bisa enggak, harus. Kenapa? Karena dia harus bertemu dengan seorang perempuan yang kawin cerai 5 kali. Dan sekarang dia hidup dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Untuk apa? Untuk dipulihkan. Amin. Untuk dipulihkan. Perhatikan baik-baik. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ayat yang ke-6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus, "Berilah aku minum." Hari kira-kira pukul 12 datanglah seorang perempuan Samaria. Biasanya perempuan pergi ke sumur pagi-pagi. Jam 7, jam 8. Tapi perempuan ini pergi ke sumur jam 12. Kenapa? Kenapa di jam 12 pergi? Kenapa nggak pagi? Untuk menghindari gosip. Pelakor datang. Tapi waktu perempuan ini ketemu dengan Yesus, Yesus pulihkan perempuan ini. Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Amin. Yesus pulihkan perempuan ini. Apa yang terjadi waktu Yesus pulihkan perempuan ini? Apa yang terjadi? Kalau saudara baca terus ayatnya. Dia memanggil Yesus Tuhan. Dia diselamatkan. Dan Yesus pulihkan perempuan ini. Apa yang terjadi dengan perempuan ini? Perhatikan baik-baik. Ayat 39 sampai 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Ayat 41. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Waktu Yesus memulihkan perempuan ini, apa yang terjadi sama perempuan ini? Dari seorang perempuan yang kawin cerai 5 kali dan sekarang hidup dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Waktu Yesus memulihkan perempuan ini menjadi
penginjil. Banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus karena perkataannya. Wow, Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Amin. Jadi kalau ada di antara jemaat saudara nanti yang dilayani dan merasa terhukum, Tuhan marah ya sama saya Pak, Tuhan benci ya sama saya karena Tuhan benci perceraian. No. Kasih tahu sama mereka, Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Amin. Tuhan tidak akan pernah memperlakukan orang-orang yang pernah bercerai seperti kertas yang dibejek-bejek kemudian dilempar ke dalam tong sampah. No. Alkitab berkata, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Sumbu yang pudar takkan dipadamkannya. Tapi ia sanggup menjadikan segala sesuatu indah dan lebih berharga. Tuhan tetap bisa memakai orang-orang yang masa lalunya nggak baik. Tuhan bisa pulihkan mereka dan Tuhan tetap bisa memakai hidup mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Amin. Kasih tahu sama mereka, kasih semangat sama mereka. Amin. Saudara masih ingat cerita tentang Daud? 1 Samuel 11, ayat 1 sampai dengan 5. Pada pergantian tahun, pada waktu raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba serta Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi, perempuan itu sangat elok rupanya. Ayat yang ketiga. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia, perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, saudara akan menemukan bahwa Daud membunuh suaminya Batsheba, Uria. Ini jahat di mata Tuhan. Dan ingat baik-baik, Daud hidup di dalam perjanjian lama. Dia hidup di bawah hukum Taurat. Dia hidup di bawah penghukuman. Daud berzina dengan Batsheba, mengandung, kemudian Allah mengutus Nabi Nathan datang kepada Daud. Di dalam perjanjian lama, kalau Nabi datang, artinya penghukuman datang. Kenapa tegang? Saudara dan saya tidak lagi hidup di bawah penghukuman. Amin. Jadi di dalam perjanjian lama, Nabi datang, penghukuman datang. Itu artinya penghukuman datang. Apa hukumannya? Anak hasil perjinahan antara Daud dan Batsheba mati. Ketika Daud mendengar demikian, dia pergi kepada Tuhan, dia berdoa sama Tuhan, dia berpuasa 7 hari 7 malam sampai tiduran di lantai, 7 hari 7 malam. Setelah itu, ketika Daud mendengar dan melihat pegawainya berbisik-bisik, dia tahu anaknya sudah mati. Kemudian ditanya sama pegawainya, sudah mati ya? Pegawainya berbilang, sudah mati. Sudah tahu apa yang Daud lakukan? Dia bangun, kemudian dia mandi, dia berurap, dia dandan, betul? Dia ganti pakaian, dia pergi ke rumah Tuhan, dia menyembah Tuhan. Selesai dia menyembah Tuhan, dia pulang, dia makan. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara, supaya saudara yang pernah kehilangan, supaya saudara bisa pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bangkit lebih kuat pasti, karena saudara sudah mengerti pemulihan dari Tuhan. Kamu akan dibawa kepada satu keadaan yang lebih baik, daripada keadaan yang sebelum kamu mengalami kehilangan, kejatuhan. Kamu bangkit lebih kuat. Tapi bagaimana caranya saudara pulih lebih cepat? Bagaimana cara pulih lebih cepat? Amin. Ada hubungannya dengan apa yang Pak Agung sampaikan kemarin. Oke, perhatikan baik-baik. Kita lihat apa yang Daud lakukan. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap, bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan, sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumah atas permintaannya, dihidangkannya kepadanya roti, lalu ia makan. Oke, apa yang Daud lakukan ketika dia kehilangan anaknya? Dia pergi ke rumah Tuhan, dia menyembah.
Saya melihat ada begitu banyak orang Kristen selama 2-3 tahun belakangan ini ketika mereka kehilangan sesuatu selama masa pandemi. Mereka marah sama Tuhan, mereka kecewa sama Tuhan, mereka kepahitan sama Tuhan, dan mereka meninggalkan gereja. Banyak. Tetapi waktu Daud kehilangan. Kita belajar dari perjanjian lama. Kenapa? Karena Alkitab berkata, semua yang menimpa mereka adalah contoh dan dicatat sebagai peringatan buat kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Ada sesuatu yang kita bisa pelajari. Kita belajar perjanjian lama, kita tidak hidup di bawah sistemnya. Hukum Taurat tidak, tapi kita belajar. Ada sesuatu yang bisa kita pelajari di sana. Daud hidup di bawah penghukuman, saudara tidak hidup di bawah penghukuman. Amin. Tapi ada sesuatu yang kita bisa pelajari di sana. Perhatikan baik-baik. Ketika Daud kehilangan, apa yang dia lakukan? Dia pergi ke rumah Tuhan. Dia menyembah. Dia mandi, dia berurap. Dia ganti pakaian. Betul? Dia makan. Bagaimana caranya kehilangan dia bisa pergi ke rumah Tuhan, dia bisa menyembah, dia bisa makan. Biasanya orang kalau kehilangan nggak bisa makan. Nggak enak makan. Bagaimana caranya? Dia restart. Kalau dia nggak restart, kalau dia masih baper sama keadaan yang sebelumnya, dia nggak bisa pergi ke rumah Tuhan, dia nggak bisa menyembah, dia nggak bisa makan. Dia stop, dia restart. Dia memiliki pikiran yang benar tentang Tuhan. Baru dia bisa datang sama Tuhan. Baru dia bisa menyembah, baru dia bisa makan. Amin. Dia pergi ke rumah Tuhan, dia bangun, dia mandi, dia berurap. Dia pergi ke rumah Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia pulang, dia makan. Kemudian kalau saudara baca ayat selanjutnya, dia ambil Batsheba sebagai istrinya. Dia kawinin Batsheba. Amin. Kemudian Batsheba mengandung kembali. Anaknya bernama siapa? Salomo. Artinya apa? Tuhan pulihkan Daud. Amin. Dan Daud merupakan Salomo merupakan salah seorang yang membuat Daud menjadi terkenal. Betul? Salomo adalah raja yang paling berhikmat. Dia raja paling kaya sepanjang sejarah dunia. Sekalipun ada banyak orang yang mengklaim lebih kaya daripada Salomo, saya lebih percaya Alkitab. Karena Alkitab berkata, sebelum Salomo tidak ada orang yang seperti Salomo. Sesudah Salomo tidak ada orang yang bangkit sama seperti Salomo. Amin. Dan Daud punya anak 22 orang anak. 21 anak laki-laki dan 1 anak perempuan dari istri yang berbeda. Saudara jangan punya istri yang berbeda. Dari 21 anak laki-laki Daud, Alkitab mencatat, Tuhan lebih mengasihi Salomo. Amin. Kasih karunia Tuhan. Tuhan lebih mengasihi. Kenapa? Karena Salomo lahir bukan dari kepahitan. Salomo lahir dari hasil menyembah Tuhan. Amin. Awalnya apa? Dia harus restart dulu. Dia tanya, udah mati ya? Udah. Ya udah. Yang berlalu biarlah berlalu. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Saya harus restart. Amin. Kalau saja saudara hari ini mau bisa memiliki sikap yang sama seperti Daud. Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Apa yang sudah lewat biarlah lewat. Kenapa? Karena kamu tahu kamu punya Tuhan. Tuhan yang bisa memulihkan. Amin. Let go. Let go. Amin. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang memulihkan. Tuhan mau kamu semangat lagi hari ini. Tuhan mau kamu jangan sedih lagi. Tuhan mau kamu optimis lagi. Tuhan mau kamu datang kepada tahta kasih karunia. Tahtanya bukan tahta penghukuman, tapi tahta kasih karunia. Hari ini miliki keberanian datang kepada tahta kasih karunia. Kamu akan mendapatkan pertolongan kamu tepat pada waktunya. Yang percaya boleh bilang amin. Sebagaimana Daud, dia restart. Udah mati? Udah, oke. Restart. Dia bangkit, dia mandi, dia berurap. Kalau nggak restart, nggak bisa makan, Pak.
Mana enak makan, anak mati bisa makan, nggak bisa. Anak mati, diambil Tuhan, kata Daud kan, aku pergi kepada Tuhan tapi Tuhan tidak mengembalikan. Daud adalah orang yang hidup dalam perjanjian lama, tapi mentalnya, mental perjanjian baru. Dia tahu, oke, sekalipun yang dia tahu salah, aku pergi kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak mengembalikan kepadaku. Padahal kemarin Pastor Agung udah ngomong, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu salah. Siapa yang memberi? Tuhan. Ayo, jangan ragu-ragu. Siapa yang memberi? Siapa yang mengambil? Ayo. Siapa yang memberi? Siapa yang mengambil? Iblis. Siapa yang memulihkan? Tuhan yang memulihkan. Jadi itu yang benar. Amin. Jadi kalau saudara harus restart. Apapun milikmu yang hilang, kamu harus bisa mengatakan, let go. Tuhan yang memberi. Iblis, kamu boleh ambil. Tapi Tuhan akan memulihkan saya 2 kali lipat. Amin. Kalau saja saudara bisa memiliki sikap yang sama seperti Daud. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Yang sudah lewat, biarlah lewat. Amin. Karena kita tahu sekarang pemulihan dari Tuhan, Tuhan akan membawa saya kepada satu keadaan yang lebih baik daripada sebelum saya kehilangan. Miliki sikap yang sama seperti Daud. Datang ke gereja, angkat tanganmu, menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan merupakan respon dari orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Amin. Kalau kamu mengerti kasih karunia Tuhan, kamu akan datang menyembah Tuhan. Saudara masih ingat peristiwa? Masih banyak waktu, Pak? Saudara masih ingat ketika Elia ada di Gunung Horeb? Elia melarikan diri ke Gunung Horeb atas kehendaknya sendiri. Gunung Horeb adalah nama lain daripada Gunung Sinai. Betul? Saudara tahu Gunung Sinai adalah tempat di mana Allah memberikan 10 hukum Taurat. Waktu Elia ada di Gunung Sinai, Alkitab berkata, terjadilah angin ribut yang kuat, membelah gunung-gunung, memecahkan bukit-bukit. Kemudian terjadilah gempa bumi, kemudian disusul api. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan tidak ada di situ. Tuhan tidak ada di angin yang besar, yang kuat, yang memecah gunung, membelah gunung, memecahkan bukit-bukit. Tuhan tidak ada di gempa bumi, Tuhan tidak ada di dalam api. Dan kita mengerti bahwa angin yang besar dan kuat, kemudian gempa bumi, api berbicara tentang penghukuman. Tuhan tidak ada dalam penghukuman. Amin. Kemudian Alkitab menceritakan, kemudian Elia mendengar angin sepoi-sepoi basah. Kemudian terdengarlah suara Tuhan, Elia, apakah kerjamu di sini? Angin sepoi basah-basah berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Jadi ingat baik-baik, hatinya Tuhan bukan penuh dengan penghukuman, tapi hatinya Tuhan penuh dengan kasih karunia. Amin. Waktu Alkitab berkata, segera sesudah Elia mendengar itu. Mendengar apa? Angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi. Apa yang terjadi? Alkitab berkata, Elia menutupi kepalanya. Nah ini berbicara tentang worship. Menyembah. Ketika Tuhan hadir dalam kasih karunia, Elia menyembah. Kasih karunia menghasilkan penyembahan yang sesungguhnya. Itu sebabnya saya berkata, kasih karunia merupakan menyembah merupakan respon dari orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia. Amin. Itu sebabnya tadi saya melihat, saya nggak bisa ikutan. Kenapa? Karena saya mau khotbah, takut keringetan. Saya pengen lompat. Tapi nanti Pastor Frankie lagi ya. Selesai saya khotbah, saya mau lompat. Karena saudara kan nggak akan pernah bisa tahan. Kalau orang hidup di bawah kasih karunia, responnya adalah saudara mau menyembah. Amin. Saudara pengen menyembah, saudara pengen bersorak buat Tuhan. Amin. Jadi ingat baik-baik, miliki sikap yang sama seperti Daud. Nyembah Tuhan. Ini respon. Sebagaimana Daud menyembah Tuhan, Tuhan pulihkan Daud.
Saya percaya malam hari ketika kamu menyembah Tuhan, Tuhan pulihkan saudara. Malam ini, bukan besok, bukan minggu depan, malam ini. Amin. Ada seorang yang bernama Frank Foglio. Frank Foglio, dia memiliki anak perempuan, remaja. Anak perempuan yang mengalami kecelakaan, sama seperti kesaksian Pastor Agung. Anak perempuannya yang masih remaja mengalami kecelakaan, tabrakan, otaknya hancur. Saudara bisa cari di internet Frank Foglio. Dia dari Full Gospel. Ada kesaksiannya. Otaknya hancur, tidak mengenali siapapun, termasuk mengenali bapaknya. Frank Foglio. Setelah 7 tahun berdoa, 7 tahun koma di rumah sakit. Anak perempuan, remaja, 7 tahun koma di rumah sakit, otaknya hancur. Setelah 7 tahun berdoa, saudara tahulah orang-orang Full Gospel kalau berdoa, tiap minggu datang ke rumah sakit doain. Setelah 7 tahun berdoa, satu hari, Frank, dia datang ke rumah sakit, dia duduk di samping tempat tidur anaknya. Dia mulai capek, 7 tahun berdoa, nggak ada hasil. Dia mulai capek, dia mulai marah sama Tuhan, dia mulai komplain sama Tuhan, dia mulai nggak mengerti Tuhan, apa yang terjadi sama saya? Tuhan, saya nggak ngerti Tuhan. Kenapa anak saya begini? Kenapa Tuhan izinkan begini? Kenapa? Dia mulai komplain, dia mulai marah sama Tuhan, dia mulai kecewa sama Tuhan. 7 tahun berdoa, nggak ada hasilnya. Tapi waktu dia marah sama Tuhan, Tuhan ngomong sama dia, praise me, sembah aku. Dia makin marah. What? Menyembah engkau dalam keadaan anak saya seperti ini? 7 tahun saya berdoa nggak ada hasilnya. Tuhan, memangnya saya salah apa Tuhan? Dia komplain, dia kecewa, dia keluar dari kamar anaknya, dia marah, dan selama dia berjalan keluar, Tuhan tetap ngomong sama dia, Frank, praise me, praise me, praise me. Kemudian dia mulai melunakkan hatinya, dan dia berkata, Tuhan, saya nggak ngerti Tuhan. Tapi hari ini saya mau menyembah Engkau. Dia menyembah Tuhan di lorong kamar anaknya. Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Aku percaya Engkau akan, dia sembah Tuhan terus. Dia belum selesai menyembah, saudara bisa baca kesaksiannya. Belum selesai menyembah, dari kamar anaknya terdengar suara yang tidak asing lagi. Anaknya berteriak, I want to see my daddy, I want to see my daddy. Anaknya keluar dari kamar dan dia berlari, dia memeluk Frank. 7 tahun otaknya hancur, tidak kenal papanya. Dipulihkan Tuhan secara spektakuler. Kapan? Ketika Frank menyembah Tuhan. Amin. Terkadang kita nggak mengerti. Ketika orang menyembah Tuhan, angkat tangan. Kita nggak mengerti. Terkadang kita ngelihat, biar kelihatan rohani kali dia. Tetapi medical science mereka mengatakan penelitian. Orang yang memiliki umur panjang itu berasal dari industrial music. Terutama konduktor. Kenapa? Karena angkat tangan. Ini medical science. Medical science mengatakan waktu mereka angkat tangan, darah mengalir. Oh, ini medical science. Saudara nonton sepak bola, saudara nonton basket, kalau tim saudara bikin gol, saudara angkat tangan. Victory. Victory. Menang. Saudara berdiri dalam posisi menang. Alkitab banyak mencatat, ketika bangsa Israel pergi berperang, suku yang pertama kali jalan, yang ada di depan, suku apa? Yehuda. Apa artinya Yehuda? Praise. Apa yang terjadi ketika mereka memuji Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Alkitab mencatat waktu mereka berperang dengan 3 bangsa, Bani Amon, Bani Moab, orang-orang pergunungan Seir. Waktu mereka berjalan, mereka memuji Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hanya ini doang kalimatnya, nggak ada yang lain. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Apa yang terjadi? Tuhan mengadakan penghadangan. Amin. Semua musuh-musuhnya dikalahkan. Mereka datang ke medan pertempuran bukan untuk bertempur, tapi untuk diberkati. Amin. Jadi waktu mereka memuji Tuhan, sesungguhnya mereka berdiri di atas dasar kemenangan. Waktu saudara memuji Tuhan, sesungguhnya saudara, you are standing on the victory ground. Di mana Tuhan yang berperang buat kamu. Amin. Jadi ingat baik-baik, miliki sikap yang sama. Seperti Daud malam hari ini.
Bangkit lebih kuat, pasti bangkit lebih kuat. Karena kita sudah mengerti pemulihan dari Tuhan. The more perfect stage before the fall. Kamu akan dipulihkan lebih baik kepada satu keadaan yang lebih baik daripada sebelum kamu kehilangan atau kejatuhan. Tapi bagaimana caranya kita bisa pulih lebih cepat? Kamu adalah orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Responnya adalah bukannya kecewa sama Tuhan ketika kehilangan, marah, tapi kamu tahu bahwa Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang memulihkan. Kamu datang ke takhta, bukan takhta penghukuman, tapi kamu datang ke takhta kasih karunia. Disitulah kamu akan menemukan kasih karunia dan pertolongan kamu tepat pada waktunya. Amin. Sudah siap dipulihkan malam hari ini? Siap dibawa ke level yang lebih baik sebelumnya? Amin. Saya mengundang Pastor Frankie. Saya sangat suka sekali lagunya, Menghampiri Takhta Kasih Karunia. Amin. Biarlah Pastor Frankie akan memimpin kita dalam penyembahan. Amin. Siapkan hati saudara, miliki hati yang sama seperti Daud hari ini. Ini tunjukkan orang-orang yang hidupnya di bawah kasih karunia. Responnya adalah menyembah Tuhan. Apapun yang hilang dari milikmu, saya percaya malam ini, bukan besok. Malam ini, Tuhan akan kembalikan semuanya berlipat kali ganda.